Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nurul Anissa Zahra dari kelas 1 D Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Pancasila, yaitu wawasan kebangsaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5 dasar ini meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika bicara tentang falsafah negara, merujuk pada modul Pancasila yang diberikan oleh Pak Bambang Sutedja selaku dosen pengampu tentang asal-usul Pancasila, Profesor Noto Nagoro menyebutkan adanya beberapa alasan mengapa Pancasila dapat digunakan sebagai falsafah negara. Yang pertama adalah kausal materialis, yang artinya adalah asal mula bahan, yaitu bangsa Indonesia sebagai bahan dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama. Yang kedua adalah kausa formalis, yang artinya asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pembentuk negara, serta BPUPKI yang merupakan asal mula bentuk atau bangun dan asal mula tujuan Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Yang ketiga adalah kausa finalis, yaitu para anggota BPUPKI yang menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila. Yang keempat adalah kausa efisien, yang artinya asal mula karya dengan PPKI yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya adalah visi dan misi bernegara berdasarkan Pancasila. Indonesia memiliki visi, yaitu menjadikan bangsa Indonesia yang berneka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan misinya yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi misi ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan keempat. Kalau bicara tentang wawasan kebangsaan, seperti yang kita semua tahu bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan cara kita untuk memahami siapa kita sebagai bangsa, apa tujuan kita, dan bagaimana kita dapat mencapai tujuan tersebut. Tujuan wawasan kebangsaan sendiri meliputi yang pertama, membentuk kesatuan dan persatuan bangsa dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan yang kuat. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman apapun. Yang ketiga adalah mencapai tujuan nasional dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya adalah unsur-unsur wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah kesatuan wilayah, yang artinya Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Yang kedua adalah kesatuan bangsa, yang artinya rakyat Indonesia sebagai satu bangsa yang memiliki identitas nasional yang sama.
Yang ketiga adalah kesatuan sikap dan pandangan hidup, yang artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat adalah kesatuan tujuan nasional dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang berarti rasa sayang dan bangga terhadap negara dan bangsa. Yang kedua adalah kesatuan, yang berarti persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Yang keempat adalah keadilan sosial, yang berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti sila kelima Pancasila. Berikut akan saya tampilkan hasil wawancara saya dengan 3 responden tentang bagaimana pandangan mereka tentang Pancasila dan apa implementasi mereka tentang Pancasila tersebut. Kayak pengakuan harkat martabat individu tanpa mandang suku, agama, atau status sosial. Oke, pertanyaan kedua. Contoh implementasi yang udah kakak lakuin yang berkaitan dengan sila kedua ini apa? Apa ya? Saling menghargai sih, terus menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan pendapat, sama gotong royong aja sih. Oke, pertanyaan terakhir. Saya punya contoh studi kasus nih, di mana seorang pekerja mengalami diskriminasi karena gender, agama, atau suku. Dia dapat perlakuan yang tidak adil dibanding dengan rekan kerjanya yang lain. Menurut kakak, apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Meningkatkan kesadaran masyarakat, belajar juga tentang nilai-nilai toleransi. Juga pemerintah harusnya bisa memberi sanksi tegas sama pelaku diskriminasi. Oke Kak Dia, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatannya untuk wawancara ini. Selamat. Oke, selamat malam Kak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nurul Anissa Zahra dari kelas 1D Sistem Informasi. Di sini saya mewawancara kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Sebelum dimulai, nama kakak siapa dari prodi apa? Nama saya Hangela Bendari dari prodi Teknik Industri. Oke, wawancara ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan nih Kak. Yang pastinya Kak Hangela juga udah tahu dari SD dong. Oke, pertanyaan pertama. Dari kelima sila yang ada di Pancasila, Kak Hangela ini paling tertarik sama sila keberapa dan apa pandangan kakak tentang sila tersebut? Mungkin saya lebih tertarik dengan sila ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau ditanya pandangan saya terhadap sila tersebut, mungkin sila tersebut itu meningkatkan persatuan dan kesatuan kita terhadap bangsa Indonesia. Gitu. Dan di sila ini tuh mendorong semangat untuk menyatukan ras, golongan, agama, suku menjadi satu kesatuan bangsa yang kuat gitu. Jadi di sila ini tuh Indonesia diwujudkan sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, pertanyaan kedua. Contoh implementasi yang udah kakak lakuin yang berkaitan dengan sila ketiga ini apa Kak? Mungkin contoh kecilnya itu kayak saling menolong, saling menghargai, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, pertanyaan terakhir. Saya punya contoh studi kasus yang dimana ada penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat memicu perpecahan. Menurut kakak, apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut?
Oke. Berita bohong itu kan berarti hoax ya Kak. Jadi berita hoax itu dengan ujaran kebencian itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ditanya solusi, saya mungkin punya 3 solusi. Yang pertama adalah literasi digital. Menurut saya masyarakat Indonesia itu perlu meningkatkan literasi digitalnya supaya dapat memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak benar. Yang kedua adalah penegakan hukumnya. Menurut saya, Badan Penegakan Hukum di Indonesia perlu bersikap tegas terhadap seseorang yang menyebarkan berita hoax. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan platform media sosial. Menurut saya kita perlu bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten yang dimana melanggar aturan. Oke, segitu aja Kak pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya dalam wawancara ya Kak. Oke. Selamat malam Kak. Selamat malam. Saya Nurul Anissa Zahra dari kelas 1D Sistem Informasi. Di sini saya mewawancara Kakak buat memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Oke, sebelum mulai, nama Kakak siapa dan dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Yoga Yusuf, biasa dipanggil Yoga. Saya dari program studi Teknik Sipil Unsika. Oke, wawancara ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang pastinya Kak Yoga udah belajar dari SD dong. Oke, pertanyaan pertama. Dari kelima sila yang ada di Pancasila, Kak Yoga paling tertarik sama sila keberapa dan apa pandangan Kakak tentang sila tersebut? Kalau dari saya sendiri, saya paling tertarik dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu kalau menurut saya, setiap warga Indonesia berhak menerima keadilan setara tanpa status sosial apapun. Oke, pertanyaan kedua. Contoh implementasi yang udah Kakak lakuin yang berkaitan dengan sila kelima ini apa? Kalau dari saya sendiri sih, contoh yang udah saya lakukan itu pertama ada gotong royong dan ikut banyak kegiatan sosial yang dapat membantu orang lain juga. Oke, pertanyaan terakhir. Saya punya satu studi kasus nih, di mana seorang pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Misalnya dengan menerima suap atau melakukan pengadaan barang atau jasa yang merugikan negara. Menurut Kakak, apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Berarti untuk batas sila kelima ini berarti para pejabat itu kan mengambil hak-hak para masyarakat ya. Jadi kalau menurut saya itu kita pastinya penegasan hukum untuk pelaku tindakan tersebut. Salah satunya mungkin kita bakal menghukum lebih banyak, hukuman penjara lebih banyak, bertahun-tahun lebih banyak pada pelaku tindak korupsi. Juga kita mungkin akan menguatkan lembaga-lembaga yang bersangkutan tentang KPK, tentang korupsi seperti itu. Kita juga mungkin bisa lebih terbuka untuk masalah ini agar para masyarakat juga aware gitu, kayak lebih tahu tentang apa sih yang mungkin terjadi pada para pejabat itu, kayak kita jadi lebih tahu mereka tuh apa yang ada yang mungkin mereka buat itu kita bisa tahu. Cukup kalau dari saya sih seperti itu. Oke, Kak Yoga, segitu saja pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan waktu Kakak untuk wawancaranya. Selain implementasi yang sudah disebutkan oleh responden saya, kita juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam aspek keluarga, kita bisa menciptakan suasana keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan juga saling membantu. Kalau dalam aspek sekolah, kita bisa berinteraksi dengan teman sebaya secara baik, menghargai guru, dan aktif dalam kegiatan sekolah. Dalam aspek masyarakat, kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan menjaga lingkungan. Dan dalam aspek negara, kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara seperti menaati peraturan dan juga ikut serta dalam pembangunan negara. Demikian review materi Pancasila dan wawancara saya terkait Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila adalah warisan luhur bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.